Misalnya sebelum nikah kita bicara bahwa dia adalah lelaki yang paling tepat untuk aku. Nah, setahun kemudian kecewa pasti gitu Mas. Justru disitulah kita ditempa. Yang namanya ditempa itu kan berat. Kembali lagi di Dialog Positif Plus, kita masih berbicara tentang standing in love. Nah, Mas Faiz gini, bahwa konflik itu kan menumbuhkan, gitu kan. Jadi kalau kita bicara bahwa pasangan itu adalah teman bertumbuh, dua-duanya saling menumbuhkan gitu. Nah, antara konflik yang akhirnya jadi menyerah, selesai, dan konflik yang membawa menuju lilah tadi, itu kan juga pilihan gitu Mas Faiz. Gimana kita menyikapinya Mas? Jadi yang pertama sebenarnya ada jalan mudah untuk menyelesaikan konflik, yaitu komitmen tadi. Oke. Paling sederhana itu, karena tadi saya sudah berkomitmen itu, berarti ya saya rela berkorban, saya rela berat, saya rela sulit demi terwujudnya komitmen. Orang yang kemudian memutuskan kita berpisah sajalah, ndak usah lanjutlah, itu sah sebenarnya, karena hidup ini kan hakikatnya ya pilihan, monggo saja dipilih yang mana. Jadi ketika memang diputuskan mau berpisah saja, ya sebenarnya tidak sesuatu yang dosa atau salah, karena dia yang lebih tahu situasinya. Tapi ketika memutuskan seperti itu, sederhananya ada satu kondisi yang hilang, yaitu ketidaksediaan untuk berkorban. Jadi ketiadaan komitmen untuk kalau mau menuju ke sini itu bukan saya yang dikorbankan. Nah itu biasanya ada pikiran-pikiran seperti itu, sehingga terus memutuskan untuk berpisah saja. Ini juga boleh. Jadi ini bukan tentang mana baik mana buruk, antara yang boleh saja dan yang lebih utama. Kalau ingin yang lebih utama, yaitu tadi ada saling mengutamakan yang lain, bukan mendahulukan egonya. Ketika tidak mendahulukan ego, berarti ada kesediaan untuk berkorban. Meskipun mungkin bisa dimaklumi kalau dalam situasi tertentu saya sudah terlalu banyak berkorban. Sementara dia masih belum apa-apa, masih belum imbang. Ya kalau sudah merasa begitu ya monggo saja. Haknya setiap orang, tentu saja setiap orang ingin bahagia. Jadi ya cara membacanya untuk bisa sakinah rumusnya tadi. Tapi kalau memang ternyata dikalkulasi dan dialami lama, tidak bisa menuju itu, diputuskan berakhir saja, ya itu haknya dia. Karena hidup itu pilihan. Nah, cuma memang itu tadi, standing in love itu harus latihan. Tidak bisa orang langsung mampu tangguh dalam standing in love. Kalau tidak dilatih sejak awal, ya memang sangat berat. Berkorban untuk yang dicintai itu kalau sejak awal tidak dilatih untuk mengutamakan yang lebih dicintai, itu ya beratnya setengah mati. Ego itu tidak mungkin disapih tiba-tiba. Selama ini kita manjakan terus tiba-tiba, sudahlah saya harus tanpa ego, itu mustahil. Dia harus ya kayak bayi itu, nyapihnya pelan-pelan. Jadi tidak serta-merta tidak dikasih susu, tapi pelan-pelan, biasanya sekian kali jadi sekian kali biasanya. Nah, kita juga begitu. Maka untuk teman-teman yang mungkin baru jadian, baru ijab kabul, baru apa, ayo latihan bareng-bareng. Latihan pertama apa? Meminimalkan ego kita. Saling meminimalkan. Jadi aku untuk dirimu, dia juga untuk diri kita. Karena jangan dibayangkan kita menikahi malaikat yang tidak ada. Kurangnya tidak ada. Iya, pasti selalu ada kurangnya. Jadi pokoknya pahami saja, saya ini menikahi manusia. Dengan segala kekurangannya, dengan segala kelemahannya. Jadi nanti kalau mengalami yang tidak saya bayangkan, saya siap. Itu tegaskan ini dulu. Untuk selanjutnya pelan-pelan berjuang untuk dia berjuang untuk kita, kemudian bareng-bareng meningkatkan kualitas diri. Ini menurut saya proses ideal. Kembali kepada ideal Mas Faiz, kita bicara bahwa ya balik lagi kan antara paradoks ya, dinamis dan ideal gitu. Contoh, misalnya sebelum nikah kita bicara bahwa dia adalah lelaki yang paling tepat untuk aku. Nah, setahun kemudian kecewa pasti gitu Mas Faiz ya. Right man gitu, kecewa lah gitu kira-kira. Karena ada ideal tadi gitu, bahwa mengalirnya kedinamisan,
dengan keharusan, dengan keidealan. Ini juga kan dua hal yang penting untuk kita kontrol gitu. Gimana menurut Mas? Ya, jadi ini kelemahannya orang-orang yang terlalu idealis, biasanya dia melupakan dinamika. Jadi misalnya saya punya idealisme begini dan wah saya temukan idealisme itu dalam dirimu, maka aku mau bersama kamu menjalani hidup ini. Dia lupa bahwa manusia itu bukan barang mati. Jadi mungkin kemarin dia cocok, tapi setelah menikah mungkin dia kemarin santai, misalnya ekonomi disuplai orang tua misalnya, sekarang harus kerja sendiri, punya kantor, capek dan lain sebagainya. Kemarin dia sangat ideal hidupnya karena apa-apa terjamin, sekarang apa-apa nyari sendiri, wataknya perlahan berubah. Nah itu kita yang idealis jadi pasangannya membacanya tetap seperti dulu. Akhirnya kita sendiri yang kecewa karena kita yang tidak bergerak. Maka penting bagi mungkin siapapun yang punya idealisme, idealis itu bagus tapi harus diimbangi kemampuan membaca kenyataan. Nah, jadi yang dibaca tidak hanya idealisme kita, tapi juga situasi, kenyataan, kemudian fakta tentang diri setiap orang yang berubah itu juga penting. Makanya menikah itu seperti katanya Jalaluddin Rumi itu sekolah paling tinggi itu rumah tangga. Di situ kita belajar banyak hal. Di situ kita jadi baik, di situ kita jadi tangguh kalau kita mau belajar. Tidak hanya ingin menuntut pasangan kita apa, tapi kita bisa belajar apa dari pasangan kita. Tidak hanya saling meminta atau menuntut diberi, tapi juga saling memberi dan mengambil pelajaran dari pasangan kita. Nah itu akan memudahkan. Oke, mungkin kalau disederhanakan kan kita sering sebut hidup bahwa hidup ini adalah school of life gitu ya Mas Faiz. Sekolah kehidupan. Universitasnya itu pernikahan gitu ya. Iya. Jadi itu pelajaran yang paling jelas di depan mata. Kalau lingkungan sekeliling mungkin kita melihatnya dari jauh dan tidak mengalami langsung. Tapi di rumah tangga kita ngalami langsung. Bagaimana berhadapan dengan orang, dengan manusia yang lain. Yang itu sangat dekat tiap hari ketemu. Kalau dengan orang lain kan gampang, tidak cocok minggir kita. Jadi, tapi kalau di rumah tidak bisa, kita benar-benar diuji itu mentalitas kita. Kalau saya misalnya ketemu Mas Abu, kan hanya sekali-sekali itu bisa, wah Pak Faiz ini sabar, ya ketemunya sekarang. Tapi kalau sama pasangan kita di rumah tidak bisa, mereka lebih tahu kita aslinya seperti apa. Karena tiap hari berhadapan dengan kita, maka itu sebenarnya sekolah paling kelihatan itu di rumah. Oke. Berarti konteksnya adalah ada keterbukaan dan mungkin adalah saling pengertian gitu ya Mas Faiz ya. Jadi saling memahami, saling belajar. Dan kadang-kadang begini, saya sering ketemu kasus itu, lah saya berusaha memahami dia saja yang tidak mau memahamiku, kan sering begitu ya. Ya pernah saya jawab, loh bagian yang harus kamu pelajari, kamu pahami dari dia itu kenyataan dirinya yang malas memahamimu. Kalau kamu berhadapan dengan orang yang seperti itu, terus solusimu apa? Jadi justru itu ujianmu, tantanganmu di situ. Jadi kalau sekedar karena itu terus kamu marah-marah, nuntut pisah dan lain sebagainya, itu ujian masih sangat awal sebenarnya, elementernya di situ. Kan kadang-kadang ada orang itu pisah, kita tidak ada kecocokan lah, kita hanya sesederhana itu. Jadi sisi pelajaran, sisi ujian, sisi hikmahnya dari pernikahan jadi tawar, jadi tidak terlalu dalam lagi. Justru disitulah kita ditempa. Yang namanya ditempa itu kan berat, tidak enak. Tapi justru kita meningkat, memuncak kualitas diri kita di situ. Tapi jangan-jangan yang nonton ini jadi nggak pengen jadi nikah sih Mas Faiz, tahu gini. Karena ini sesuatu yang luar biasa. Jangan-jangan merasa berat banget universitas. Oke, berbicara tentang cinta tentu kita tahu bahwa ada cinta yang murni gitu ya. Nah, cinta yang murni itu seperti apa sih? Kita akan bahas setelah yang satu ini. Belajar dulu, kemudian diterapkan yang pas, yang cocok. Kita obrolkan bersesi-sesi ini tentang bagaimana cara mencintai, tidak sekedar fokus pada siapa yang harus saya cintai.